lembaga yang datang ke sekolah kami. Kami menolak Bapak. Tanah kami itu tanah wilayah kami. Jadi kami tetap membayar pajak selama kami yang di tanah ini. Kemudian kenapa dikatakan tadi itu tanah pemerintah? Setahu saya tanah pemerintah yang ditanami pinus itu karena saya tahu saya pemerintah ada di situ. Saya Kahino. Kenapa cuma dia akan lihat membapak tidak dilindungi itu hak-hak pemerintah di sana. Kemudian wilayah kami desa Watitau ini tidak sampai di mana patok-patok yang tanah pasang. Kalau menurut HGU 2 kali di HGU bukan di situ. Di mana ada pan hanya sampai di situ HGU. Bukan sampai di sini. Bukan. Jadi itu yang kami bantah di sini. Kenapa? Saya ngomong ya Bapak pasang-pasang. Tiba-tiba mendapatkan haknya. Itu jangan sampai. Itu yang kita hindari. Karena apa? Dengan melakukan sosialisasi ini, karena informasi-informasi yang kita dapat adalah melalui dari masyarakat setempat. Apakah Bapak si A ini warga di sini? Apakah Bapak si B ini orang sini? Itu adalah dari desa, camat, dan masyarakat. Nah, itu yang perlu kita hindari tadi. Jangan sampai orang lain masuk. Saya setuju dengan Bapak ini waktu itu. Jangan sampai orang lain masuk. Saya setuju. Makanya kita ini ada tim gabungan untuk mengantisipasi hal-hal itu. Tujuannya itu adalah terus adanya tumpang tindih juga banyak. Inilah yang mau kita selesaikan juga bersama-sama. Yang tahu siapa tumpang tindih? Ya masyarakat. Saya tidak tahu. Tanah ini punya siapa, saya tidak tahu. Yang tahu siapa? Ketika nanti kita turun lapangan. Bapak Kristianto, Pak, kita turun lapangan. Pak punya tanah di mana? Oh di sini Mas. Batasnya mana? Ini. Catat masuk inventarisasi. KTP sesuai tidak? Ya, dicek. Itu ada prosedurnya masing-masing. Terus ada lagi Bapak mana? Pak, ini tanah saya di sini. Itulah yang akan kita lakukan. Jangan sampai tiba-tiba ada orang, Pak itu tanah saya. Pak itu tanah saya. Itu sudah saya beli Pak dari masyarakat. Itu kan ada oknum seperti itu. Bohong Pak, bukan punya itu Pak, udah saya beli kemarin Pak, saya ada kwitansinya. Nah itu yang kita jaga. Gak mungkin yang kita beri haknya adalah orang lain. Kalaupun di dalam tanah itu sudah terjadi jual beli, sudah diberikan kepada orang luar, yang tetap akan mendapatkan haknya adalah masyarakat yang ada di sini. Jadi informasi-informasi itu yang saya dapat ya harus dari masyarakat, ikut membantu kita, ikut melindungi tanah-tanah kita. Bapak tahu, ada nggak orang Palu yang ada di sini? Saya tanya. Yang masuk di waktu atau beli? Ada tidak? Ada. Nah, inilah yang perlu kita informasi. Itu yang investasi. Yang kedua, nah ini masuk Pak. Pak Loki dan Pak Yoni. Pak Loki itu sebagian besar masuk. Sudah kita patok Pak Loki itu. Kita tidak tebak pilih. Kalau yang masuk HGU tanah negara, kita ambil. Termasuk punya Pak Muhammad Ali. Benar tidak? Ada kan? Ya. Patok kita juga masuk Pak di situ.
di dekat gubuk ya tinggi ada patok. Masyarakat Watutopo juga tahu itu masuk. Yang kedua adalah Yoni, betul? Yoni ini 100 hektar beli di masyarakat Watutopo, betul? Kenapa Pak Yoni nggak ada patok di situ? Karena tanah di situ adalah tanah diperuntukkan untuk calon ibu kota Tabor. Tidak akan bisa terbit haknya sampai kapanpun. Karena statusnya itu adalah tanah negara. Dan untuk yang di sana ada sebagian memang masuk transmigrasi. Ya, ada kan transmigrasi? Ya, Bapak ada transmigrasi. Nah, sebagian itu beli di tanah transmigrasi. Kalau sudah di tanah transmigrasi, bukan lagi tugas dari pedagang tanah. Tugas dari adalah yang menjualnya itu kan mendapatkan hak waktu itu waktu program transmigrasi. Tapi begini Pak, tanah yang diserahkan sama transmigrasi memang diberikan masyarakat desa Betawi. Jadi Pak Yoni itu Transmigrasi itu sudah lama tidak punya lahan. Kenapa pemerintah kabupaten datang sama kades di sini minta tolong masyarakat orang ini biaya ini untuk lahan perkebunannya transmigrasi. Jadi makanya kami cemburu. ya itulah makanya kita ini hadir Pak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada bukan hanya di waktu semua di satu. Jadi tegas ya Pak. Jadi kita tidak tebang pilih. Kalau tidak percaya silakan ke BPR. Cek. Jangan berdasarkan katanya. Karena begitu juga kalimat dasar katanya Itulah. dengan pemerintah. Jangan. Kita ini bisa dicek. Kalau perlu Bapak koordinat ke Badan Bank Tanah. Ya kan dekat. Ini aku kenapa Pak kantornya di Watu Maita? Karena yang lain di situ Pak. Nggak mungkin kita berkantor di tengah-tengah padang yang tidak ada listrik. Itu Pak. Waktu dulu kita mau berkantor bahkan di Watutal. Mungkin ada masyarakat yang pernah dengar. Pak Wilpin mungkin pernah dengar sudah ngecek waktu itu. Saya mau berkantor di situ maka sudah jadi, sudah izin juga Kapolsek, Kapolres. Kembali lagi Pak, kita ini Badan Bank Tanah butuh instalasi dan jaringan yang kuat. Jadi memang kita ada di Watutal. Tapi kita sudah ada Pak, pos keamanan Badan Bank Tanah untuk menerima informasi-informasi dari masyarakat. Pak, karena saya ada yang mau beli Pak. Pak, karena saya dipaksa untuk jual Pak. Nah, lapor pos. Buka jam 7 pagi sampai jam 7 malam untuk pelaporan masyarakat. Untuk hak-hak masyarakat yang berhak, Pak, yang tegak-tegak kembali. Kita ini, saya ini dan teman-teman itu turun lapangan, Pak, memastikan tanah punya Bapak ini masuk di dalam HPL Bank Tanah atau tidak. Kalau masuk di dalam HPL Badan Bank Tanah, pengurusannya melalui Badan Bank Tanah, melalui reforma. Kalau yang di luar Badan Bank Tanah, bukan kewenangan dari Badan Bank Tanah. Nah ini, makanya kita harus turun lapangan itu. Jadi memastikan apakah benar masuk atau benar tidak. Karena contoh kasus ada di Kalimago. Teriak-teriak kenceng-kenceng kayak Bapak, lebih kenceng dari Bapak, terlalu semangat. Tanah saya diambil, tanah saya direbut. Begitu mereka kirim koordinat, ternyata di luar dari HVN Badan Bank Tanah. Nah kita tidak bisa. Masa yang di luar harus kita berikan, kan itu tidak mungkin. Sedangkan yang di dalam aja kita mau urus, masa yang di luar mau kita? Kalimago itu masuk Pak, begitu. Ya, makanya tadi saya bilang, Kalimago itu masuk sebagian, bukan semuanya. Bukan sebagian. Jadi ini
seluruh. Malah masih masuk sama dua. Kalau pertanyaan apa? Ya, itulah Pak Rem. Makanya kemarin perlunya koordinasi itu. Ternyata dia letaknya ada di gunung. Nah itu kan bukan kewenangan kami. Yang menyambung dari itu kewenangan pemerintah. Pinus-pinus dibabat, hutan-hutan dibabat, dikelola, ya kan? Saya pun melihat itu, tapi itu bukan kewenangan dari Badan Pertanahan. Ya, itu bukan kewenangan kita. Silakan Bapak. Itu pinus di bawah Pak. Betul. Makan kami begini. Sekarang yang berkuasa di negara ini bukan undang-undang dan peraturan, uang. Seperti KUHP, kalau ada uang habis perkara. Itu. Ya. Kenapa itu hutan lindung kehutanan punya bisa dikuasai oleh Mas Ali 600 hektar? Izin dari mana? Tanpa pihak kehutanan memberi izin. Begitu, 800 hektar. Di sana, di mana keadilan pokok? Kami masyarakat agar rumput itu dia ditekan, dibina. Orang yang banyak uang itu dihidup. Ini yang berlaku sekarang ini. Ya. Jadi Ada masalah lainnya. Langsung diterangkan saja itu. Gak usah pakai contoh apa. Supaya cepat. Jangan lagi itu langsung diarahkan betul masyarakat. Ya, jadi gini. Jadi saya arahkan untuk program ini adalah masyarakat yang memegang SKT jangan sampai diberikan atau dijual kepada orang lain. Itu adalah pegangan masyarakat di sini. Nanti yang berhak meminta dan mengidentifikasi adalah dari gugus tugas reforma agraria dari pemerintah daerah dan akan dibantu oleh Badan Tanah. Kalau yang meminta kecuali dari itu, jangan pernah dikasih. Takutnya apa Pak? Ketika Bapak datang ke kita, Pak, kok saya nggak diinventarisasi? Buktinya mana kalau Bapak itu mengelola? SKT Pak, mana Pak SKT-nya? Kita kenapa? Aduh Pak, SKT-nya sudah saya berikan ke si A Pak. Nah, itulah contoh kasus. Jangan sampai. Kalau perlu Pak, ke Badan Tanah ada di situ. Pak, kita lihat kebun saya Pak. Pak foto Pak. Jadi sebagian ada masyarakat Wakuto, sebagian itu yang sudah menyerahkan fotokopiannya ke Badan Tanah. Nah, itu yang kita jaga. Jangan sampai yang sudah masuk ini tidak terverifikasi. Itu Pak. Jadi yang kita untuk kedepannya untuk mempercepat ini agar tanah ini kembali ke masyarakat ini ya kita harus menjaga bareng-bareng. Jangan sampai ada orang mau beli tanah Bapak. Nah itu jangan. Simpan itu dokumen, jaga itu kebun Bapak masing-masing. Karena menjaga tugas kebun masing-masing dan dokumen adalah kewajiban Bapak itu sendiri. Itu yang penting. Terima kasih sudah mengingatkan kita. Terima kasih sudah mengingatkan. Ingat Pak, untuk pertanian itu memang dulu kan pertanian masyarakat waktu tahu. Ya, memang tugas dan fungsi dari TNI pada waktu itu. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dirjen. Untuk TNI, untuk pertanian itu akan diaktifkan kembali oleh Badan Tanah dengan instansi-instansi pemerintah. Karena apa waktu itu tidak adanya saluran irigasi. Betul tidak? Ya, betul ya. Nah, itu akan diaktifkan kembali. Terus siapa yang kelola? Yang kelola kan nggak mungkin saya Pak, jodoh sendiri nanam padi. Yang kelola adalah masyarakat. Masyarakat siapa? Yang dulu pernah mengolah ya Pak ya. Ya. Jadi nanti akan
terima kasih Pak BPD. Itu akan kita kembalikan seluas 200 ya Pak ya. 200. Nah, 300 percetakan sawah, dan itu pun sudah dikunjungi dari Kementerian Pertahanan. Untuk Kementerian Pertahanan untuk program ketahanan pangan pertanian. Jadi tidak perlu khawatir Pak. Aduh nggak bisa ngolah sawah. Itu nanti Pak kita bikinkan saluran irigasi. Tapi ya jangan dijual. Ya, nanti punya Pak Kristianto dapat 2 hektar sawah, tiba-tiba dijual, nawarinnya ke saya lah. Ya, jadi untuk sawah nanti TNI dan lain sebagainya, nanti Pak Brigadir Jenderal Rakibin yang untuk menuntut pertemuan kita ada arahan-arahan dari beliau. Saya juga sebelumnya terima kasih yang tadi Pak Kristianto jawab bahwa masyarakat Watuto ini menjaga patok dan pulang dengan baik. Itu saya terima kasih sekali. Ya. Saya ini bukan penjual tanah. Saya tidak pernah menjual. Tetapi saya menambah untuk kepentingan anak ini. Buktikan. Sekarang saya mau tanyakan. Saya ini supaya dua seberapa kaki saya sudah dari tapi di keponakan saya itu ada di teknologi ini untuk penambahan kapasitas. Saya sekarang saya sudah pernah mencoba, tetapi untuk menambah aset saya punya maka saya keponakan saya ini saya beli. Pakai bapak atau tidak? Ya, bapak pertama dan yang kedua artinya begini Pak, tadi kenanya berapa orang? Jawab dulu. Masih ada bapak? Mungkin ada bapak kedua. Supaya kami juga tahu kalau seperti ini Pak, yang sudah bertanya berdiri lagi. Ada yang tanya juga. Ya. Tidak sama kami punya persepsi. Yang saya dengan bapak itu. Ya. Jadi tolong kalau pakai bapak kan tadi sudah bapak nanya. Jawab dulu itu. Kalau masih ada kesempatan pakai babak kedua, itu kesempatan yang lain. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan itu menyambung Pak. Ya, nyambung. Jadi satu, semuanya itu menyambung. Kalau Bapak perhatikan dari tadi itu menyambung. Ya, kalau begitu saya boleh bertanya Pak. Ya, habis. Ya, ini dulu ya karena Bapak. Ya, karena Bapak belum. Ya, begini Pak. Saya kalau mendengar penjelasan Pak, saya paham. Dari kejaksaan tadi, ya dari bapak dan yang lain. Kesimpulannya tadi kalau saya mau katakan itu Pak, sebenarnya mensejahterakan masyarakat. Ya, kalau saya orang bodoh. Tetapi dalam hal ini Pak harus ada hitam di atas. Sebentar. Jangan secara lisan Pak. Selesai dari sini kita bubar, tidak ada hitam. Ada yang tidak pada. Punya kekuatan hukum Pak, ada pemerintah desa, ada pejabat, ada kami sebagai masyarakat. Yang kedua, Bapak Cuma tadi tentang ibu kota Kabupaten Lampung. Saya mendapatkan Pak. Selama saya di Kades, itu janji satu. Ya, sudah hampir 20 tahun. Janji itu datang perusahaan masuk ini akan memberikan dan akan jadi ibu kota kabupaten. Apa? Saya tidak marah siapa-siapa, tapi bukti yang saya bicara. Kalau memang bangsa ini, saya dengar tadi Pak, memang dari negara, bukan dari perusahaan apa, bukan dari swasta. Saya info untuk membantu kami.
Jadi untuk ke depan Pak, segala permasalahan yang ada di tanah Kampung PKW Pak, tolong kalau memang tanah membantu kami bantu, bukan sendiri-sendiri. Yang kedua, tadi Pak saya dengar yang punya bukti SPPT HGU kemarin itu sudah dikumpul beberapa orang. Bagaimana dengan belum punya bukti? Karena begini Pak, ketika saya di pemerintah desa di sini saya sampaikan, kalau HGU itu kesamaan juga, tidak ada jaminannya, ya. Tetapi sekarang sudah banyak yang terjadi. Apakah yang belum ada bukti SPPT atau apa semua itu punya jaminan dari bank tanah? Kalau ada tanaman di situ sudah dengan 10 tahun. Terima kasih. Oke. Janji Tampolore, janji, dan janji. Ya, betul nggak Pak? Ya kan? Janji, dan janji. Waktu kita pengurusan awal, hak pengelolaan badan bank tanah, itu waktu itu saya sudah ketemu dengan Pak Kepala Desa dan beberapa RT waktu itu. Menginformasikan Pak, di sini Pak, ada calon ibu kota Tampolore Pak. Jangan sampai itu dimasukkan di dalam badan bank tanah Pak. Itu adalah cita-cita kami Pak, warga di sini. Ya Pak Kades. Pak Kades yang menginformasikan ke saya. Akhirnya apa? Ketika itu kita sudah berkoordinasi. Makanya kita tentukan lahan Kabupaten Tampolore itu Pak, di lapangan. Yaitu adalah lokasinya yang mungkin Bapak sebut adalah lokasinya Pak Yoni. Di situ, sekitaran situ itu. Nah, begitu sudah kita alokasikan, kita tanya badan bank tanah ini membantu Pak, badan bank tanah membantu. Prosesnya sudah sampai di mana untuk ibu kota Tampolore. Kita mau buka ibu kota Tampolore, tidak ada penunjang investasinya Pak di situ Pak. Tidak ada yang kita banggakan Pak di situ Pak. Tidak ada dana yang masuk untuk Kabupaten Pemekaran. Investasi tidak ada Pak. Oh oke. Oleh sebab itu dengan hadirnya badan bank tanah, kita membuat kawasan master plan di mana hak masyarakat, di mana untuk investasi menunjang ibu kota, di mana perkotaan, di mana kawasan industri. Tidak mungkin kondisi seperti ini dijadikan ibu kota Tampolore. Betul tidak Pak? Ada Pak itu. Ya, tunggu dulu Pak. Ya, tidak mungkin Pak. Untuk itu kita mendukung, kita membantu agar terkabul. Ya. Kedua, yang dari Bapak, Pak gimana sih masyarakat kalau yang nggak ada SKPP dan lain-lain ya. Jadi kita itu kan akan turun lapangan Pak. Ketika Bapak Pak saya nggak punya SKPT, tapi saya di sini sudah ada sekian tahun Pak. Buktinya apa nanti? Kan ada namanya kepala desa, camat, kepala adat, tokoh masyarakat yang akan memberikan saksi bahwa memang Bapak si A mengelola benar ada di situ. Ya, jadi itu tidak perlu khawatir Pak. Yang penting di situ memang benar ada tanamannya. Nanti Pak Kades dan Pak Camat yang memberikan rekomendasi dan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga itu mengembalikan XHBU. Itu selesai Pak Rekon. Tahun 2021, kalau tidak salah itu bulan Februari, HGU ini sudah dikembalikan ke masyarakat. Kenapa masyarakat sampai berani
terbitkan surat, kan DPR